Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-21, yaitu menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu, adapun dosa besar, al-hadiyatu wal isrun, yang ke-21, qadful muhsanati, yaitu menuduh berzina perempuan baik-baik. Jadi dosa besar yang ke-21 itu menuduh orang lain berbuat zina. Jadi dalam konteks sekarang itu kita membuat cerita-cerita atau membuat tuduhan-tuduhan, baik diucapkan secara lidah atau kita menyebarkan di media sosial, itu termasuk qadful muhsanat. Contoh, kita mendengarkan tokoh si A, dia itu dituduh misalnya berselingkuh dengan perempuan tertentu. Wah, sudah, karena ada orang yang iri pada dia, lalu dia itu difitnah, bahwa dia difitnah dia berzina. Lalu kita juga ikut bercerita, itu termasuk qadful muhsanat. Atau kita ini umpamanya baca di WA dalam bentuk gambar, lalu kita ikut menyebarkan, itu termasuk apa? Qadful muhsanat. Umpamanya ada tulisan, kita ikut meng-share misalnya di IG, di FB, di Twitter dan lain sebagainya, itu termasuk apa? Qadful muhsanat. Maka karena itu hati-hati santri dan siapapun, jangan sampai kita ini dengan ikut-ikutan menuduh orang lain berbuat zina, padahal kita tidak tahu bahwa dia betul apa enggak berita itu. Betul pun kita juga tidak boleh ikut menyebarkannya, karena termasuk apa? Qadful muhsanat. Jadi antinya qadful muhsanat itu menuduh perempuan baik-baik itu dituduh berzina. Juga sebaliknya, juga laki-laki yang baik, bukan hanya perempuan juga dituduh berzina, termasuk dosa besar. Qala berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, innal ladina, sungguhnya orang banyak, yarmuna, yang semasa menuduh berzina, siapa orang banyak, al muhsanati, pada beberapa perempuan baik-baik, al-ghafilati, yang tidak mengerjakan kejelekan, al-mu'minati, yang beriman, lu'inu, maka dilaknat siapa orang banyak, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat, walahum, dan bagi mereka, azabun, adapun siksa, azimun, yang besar. Yauma tashhadu, pada yaumah tasyhadu, pada hari bersaksi, alaihim, berat pada mereka, apa alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa idihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima, dengan satu, kanu, ada siapa mereka, ya'maluna, mengerjakan siapa mereka. Di sini Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim.
Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Orang banyak yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, perempuan yang tidak memperhatikan, yang tidak perhatikan dengan masalah perbuatan zina. Artinya perempuan itu sangat menjaga diri, dan dia orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi? Dia akan dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat, dan dia mempunyai azab yang pedih. Jadi ayat ini menyatakan orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan yang sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk berbuat zina, dan perempuan itu orang-orang yang beriman, dituduh bagaimana? Dituduh berzina. Tuduhannya bisa berupa langsung dia menyatakan kamu berzina, atau dia menyebarkan fitnah bahwa dia berzina, atau dia menuduh perempuan yang baik-baik tertuduh berzina, menulis misalnya itu di WA, atau nulis misalnya itu di FB, nulis misalnya di IG, di Instagram, atau nulis di Twitter. Maka dia itu termasuk apa? Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang beriman, menuduh apa? Berzina. Apa dia ancamannya dari Allah? Apa katanya? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Dia akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Di sini Allah tidak menyatakan la'inahum, tapi lu'inu, dimabnikan majhul. Di sini dia terangkan oleh Allah siapa yang melaknat. Yang melaknat itu bisa Allah, bisa malaikat, juga bisa manusia. Jadi Allah menggunakan bahasa yang ijaz, yang ringkas. Lu'inu. Dibikin siapa yang melaknat? Banyak. Coba kalau kamu menuduh orang lain berzina, kira-kira dia keluarganya marah atau tidak? Kira-kira keluarganya itu sumpah serapah nggak dengan sampean? Mendoakan jelek atau tidak? Mendoakan jelek. Kemudian kalau ketepatan dia tokoh, kira-kira pengikutnya marah atau enggak? Marah. Oh, dia itu umpamanya seorang tokoh dituduh berzina, dia punya pengikut, kira-kira marah nggak dia? Kalau marah, kira-kira mendoakan baik atau mendoakan jelek? Doakan jelek. Nah, kemudian apakah malaikat tidak mendoakan jelek pada dia? Mendoakan juga. Dan Allah akan marah pada dia, akan murka pada dia. Maka di situ Allah menggunakan di sini dalam surat An-Nur ini menggunakan lu'inu. Nah, kapan di dunia dilihatnya itu di dunia. Nah, kalau di akhirat, kalau di alam kubur, di alam barzah sebelum menuju alam akhirat, siapa yang melaknat? Ya malaikat Munkar Nakir, karena penuh dengan dosa. Dan juga Allah melaknat juga. Nanti di akhirat siapa? Di hari kiamat yang melaknat? Ya malaikat Malik. Dan juga Allah juga. Bagaimana cara melaknatnya? Ya dicemplungkan ke lampu neraka, ditunuh. Ya, ditunuh. Coba. Maka di sini Allah menjelaskan orang yang suka menuduh perempuan-perempuan yang baik, perempuan yang tidak ada tanda-tanda untuk berbuat zina, perempuan yang beriman, ketika dia menuduh untuk berzina, maka orang yang menuduh itu akan dilaknat di dunia dan akhirat. Tidak berhenti di situ, walahum azabun azim. Allah akan mendapatkan, dan bagi mereka mendapatkan azab yang sangat besar. Mungkin walahum azabun azim di sini ayat ini menunjukkan nanti di akhirat kelak, di alam kubur dan juga di neraka. Tapi tidak mustahil di dunia sudah diazab. Diazab. Dia difitnah, dia nggak terima dengan fitnahannya. Lalu dia itu nuduh misalnya pakai WA, pakai Instagram, pakai FB, pakai YouTube, pakai Twitter. Lalu dia nggak terima, lalu melaporkan ke polisi. Maka berarti melanggar apa itu? Melanggar undang-undang transaksi intelek, apa namanya itu? Hukum ITE.
elektronik, melanggar undang-undang tentang elektronik. Apa yang terjadi? Di penjara. Nah, di penjara. Coba bayangkan, banyak buktinya orang-orang kayak itu. Dia nuduh jelek pada orang dan dia tidak bisa membuktikan, atau termasuk kategori dia itu menyebarkan fitnah. Apa yang terjadi? Masuk penjara ketibi. Tadi bini penjara roman biasa di bini biasa. Roman di penjara ketibi biasanya roman bisa dirungi kasor. Biasanya bisa jalan-jalanan korong. Nah, itu bentuk apa? Persekot di dunia. Nah, bisa jadi kalau nggak diterima dibunuh. Iya Pak ya. Maka karena itu hati-hati, jangan sampai lidah sampean itu menuduh orang lain berbuat zina. Jangan sampai tangan sampean itu menuduh orang lain berzina. Baik nulis sendiri atau meng-share ulang. Baik berupa tulisan, baik berupa foto atau berupa mimi atau berupa audio visual. Hati-hati, karena itu akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan walahum azabun azim, siksa yang sangat pedih. Kapan? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari ketika lidah-lidah mereka menjadi saksi kepada mereka. Jadi lidahnya itu tidak bisa mengelak, justru mengakui apa yang dia lakukan. Tidak cukup lidahnya saja, tangannya menjadi saksi, bicara juga. Saksi juga, ya dulu dia bicara yang tidak benar. Dan juga kakinya juga menjadi saksi, juga berbicara, memberikan kesaksian yang berat kepada orang yang suka menuduh berzina perempuan baik-baik. Ya, terhadap apa yang mereka lakukan, coba bayangkan. Jadi hati-hati sampean ini, jangan mudah menuduh orang lain berzina. Kalau mendengarkan orang lain bercerita tentang tuduhan pada orang lain berzina, sampean jangan ikut mendengarkan, jangan ikut menceritakan pada orang lain. Walaupun menurut sampean dia benar, dia tuh memang pacaran, dia berselingkuh. Apakah sampean melihat sendiri berduaan? Apa sampean melihat sendiri di kamar berduaan? Kan hanya katanya. Lalu dia lagi ada fotonya berduaan dengan orang. Ya sekarang kan bisa direkayasa foto. Ya, pakai aplikasi gini kan tahu ya. Tinggal dipindah, bisa kelihatannya berpelukan. Padahal dia fotonya di masjid, satunya fotonya di rumahnya, kemudian direkayasa seakan-akan dia berduaan di pinggir pantai. Iya Pak ya? Wah, cuma sekarang bisa saja. Apalagi kalau dia mempunyai ilmu teknologi yang tinggi, bisa menghack HP-nya orang. Wah, seakan-akan itu HP-nya bener. Ini yang mengirim WA ini, yang terima ini. Waduh, ngeri juga kalau dia punya ilmu kayak itu. Untunglah saya tidak punya ilmu kayak itu. Kalau punya ilmu nambah dosa mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu hati-hati. Jangan terpancing dengan hoax yang menyebar di masyarakat yang isinya memfitnah, menuduh orang lain, perempuan yang baik-baik atau laki-laki lain, laki-laki baik-baik dituduh berzina. Waqalan berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, walladzina, dan pun orang banyak, yarmuna, yang menuduh berzina, siapa orang banyak, al-muhsanati, pada perempuan baik-baik, sumalam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, mereka bukan sumalam yatu, kemudian mereka tidak mendatangkan siapa mereka, yakni alladzina yarmuna bi arba'ati syuhada'a, dengan 4 saksi, fajlidu, maka hendaknya menghukum dera kalian, hum, kepada mereka,
samanina jaldatan dengan 80 derahan. Samanina dengan 80 apanya? Jaldatan derahannya. Wala takbalu, dan jangan menerima kalian semua lahum pada mereka syahadatan pada kesaksian abadan selamanya. Wa ulaika, adapun orang banyak, hum mereka al-fasikun, itu orang-orang yang fasik. Jadi sini walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fatiduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh berzina pada perempuan baik-baik, kemudian dia tidak mampu membawa 4 saksi, maka dia dihukum dera sebanyak 80 kali. Dan terus kesaksian mereka tidak pernah boleh diterima selamanya. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menjelaskan, yang pertama, ada orang yang menuduh orang lain berzina. Menuduh. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa membuktikan tuduhannya itu dengan membawa 4 saksi. Yang 4 saksi itu melihat itu dengan kasat mata, dengan mata begitu, sampai katanya fikih itu bagaikan alat, katanya kait khalil mikhali alal makhali, alal celak itu. Jadi sampai katanya alat celaknya ngelihat seperti masuknya alat celak ke dalam tempatnya celak. Nah, bagaimana bisa melihat sampean? Mohon maaf, itu melihat begitu nggak mungkin kan? Mungkin kalau ada orang menuduh berzina, tidak bisa membuktikan dengan bawa 4 orang yang melihat secara nyata, maka dia akan terbalik tuduhannya itu. Dia akan dihukum dera, dipukul 80 kali dengan alat pukul punggungnya selama 80 kali di depan umum. Kalau sekarang mungkin, kalau Indonesia itu dipukul dengan rotan mungkin. Kalau sekarang mungkin dipukul dengan sabuk raja gitu ya, cetar gitu ya, atau dengan pecut yang keras gitu ya. Di sini nggak dijelaskan. Kalau dulu itu menggunakan rotan, kalau dulu itu menggunakan pelapah kurma, macam-macam. 80 kali. Masa mungkin sampai bisa nuduh orang itu bisa ngelihat bahwa orang rame-rame nonton? Nggak mungkin kan? Di kamarnya masa mau ditonton? Nggak mungkin. Maka itu saking hati-hatinya kita nuduh orang. Kenapa? Karena sekali dia dituduh itu berzina dan dia ternyata nggak berzina, maka yang hancur nama baiknya bukan hanya dia, juga keluarganya. Kalau dia itu tokoh organisasi, maka organisasinya juga akan ikut tercemarkan. Kalau dia tokoh pesantren, maka sak pondok pesantren juga tercemarkan. Maka karena itu Islam itu sangat hati-hati menuduh orang lain itu berzina. Nuduh orang lain itu orang itu membunuh, itu hanya perlu saksi 2, cukup saksi 2. Tapi nuduh orang lain berzina itu perlu saksi 4. Kalau orang nuduh membunuh orang lain itu perlu saksi 2. Kenapa? Kalau dia tuduh hanya salah, yang rugi hanya itu, setelah dihukum kisos. Tapi kalau sampai tuduhan salah orang berzina, bukan hanya dia yang hancur nama baiknya, semua keluarganya akan hancur. Bahkan kalau dia tokoh masyarakat, maka di bawahnya dia akan ikut tercoreng. Maka di sini sangat berat. Dan lebih dari itu, dia termasuk golongan orang-orang yang fasik, orang yang banyak berbuat dosa, sehingga kesaksian tidak pernah diterima selamanya. Hati-hati. Sekarang paling gampang nuduh orang lain. Nggak usah pergi ke rumah orang, tinggal buka HP, ngomong panjang lebar. Share pakai WA, share pakai YouTube, share pakai Instagram, share pakai Twitter. Udah. Iya Pak ya, zaman sekarang ini. Hati-hati. Nah, dia akan menjadi dosa jariah. Kalau ngomong begini kan marah. Ini kan ngomong, idin aki pakuna jalan. Sebandung tedungan, HP YouTube Audi. Dosa. Dung tedungan IG-nya
hidup. Abajang, Instagramnya hidup. Coba bayangkan, terus begitu dosa, tidak pernah berhenti. Bayangkan, maka hati-hati. Apalagi kadung nge-share, kadung keliru. Subhanallah, na'udzubillah, hati-hati. Maka di sini dijelaskan bahwa orang yang menuduh perempuan baik-baik kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka dia berarti dihukum, dan hukumannya itu dengan jera, dipukul 80 kali dan dihukum sosial dengan cara tidak diterima apa yang dia ucapkan, dan dia itu diberikan hukum sebagai orang-orang yang fasik. Bayana, menjelaskan Allah siapa Allah fi ayat, dalam ayat ini, annaman, sungguhnya orang qadhafa yang menuduh siapa orang imra'atan pada perempuan, muhsanatan yang baik-baik, huratan yang merdeka, afifatan yang menjaga kehormatannya, anis zina dari perbuatan zina, wal fahisyati dan perbuatan keji. Jadi perbuatan fahisya yakni sama dengan zina. Annahu, sungguhnya orang yang menuduh, mal'unun itu laknat, fid dunya, di dunia, wal akhirati dan akhirat, walahu dan bagi orang yang menuduh, azabun, adapun siksa, azimun yang besar, wa alaihi dan itu berat pada mereka, pada dia, fid dunya, di dunia, al haddu, adapun hukum berat, sama nuna sebanyak 8 jalatan derahnya, watas kutu dan jatuh, tidak diterima apa syahadatuhu, kesaksiannya, wa ingkanah dan sajan ada siapa orang adlan itu adil. Jadi katanya di sini, yubayyinullahu ta'ala fil ayati, Allah menjelaskan dalam ayat ini, annaman qadhafa imra'atan muhsanatan hurratan afifatan aniz zina wal fahisyati, orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan merdeka, perempuan yang menjaga diri di perbuatan zina dan perbuatan fahisyah, apa katanya, annahu mal'unun fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim, maka orang yang menuduh itu dapat laknat di dunia dan laknat di akhirat, dan nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ditambah lagi, wa alaihi fid dunyal haddu 80 jaldatan, dan di dunia dia akan mendapatkan hukuman yaitu didera sebanyak 80 kali. Wa tasqutu syahadatuhu wa in kana adalan, dan hak saksinya akan gugur, tidak diterima, akan dicabut hak kesaksiannya sekalipun selama ini dia adil. Artinya dia terkenal selama ini orangnya itu orang jujur, selama ini terkenal dia itu tidak berbuat dosa, maka otomatis dia itu hak saksinya akan hilang. Jadi kesimpulannya begini, hati-hati menuduh orang lain itu berbuat zina, baik itu dilakukan oleh pembicaraan langsung atau melalui media sosial. Kenapa? Karena ancamannya dia akan mendapatkan laknat di dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan dia tidak bisa membuktikan dengan berdasarkan 4 saksi yang melihat secara mata, yang dia menjadi sebagai saksi mata pada perbuatan itu, maka dia itu akan diberikan hukuman berupa hukum dera sebanyak 80 kali, dan hak kesaksiannya dia akan dicabut, dan dia itu digolongkan orang-orang yang berbuat dosa besar sehingga dihukumi orang itu fasik. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.